Mohon maaf, berarti kalau sudah keluar cairan itu sebenarnya sudah jadi tanda warning? Yes, apapun cerita itu adalah sebenarnya keluar cairan itu bisa dari infeksi dari kulit ataupun infeksi dari telinga tengah. Orang akan terlihat ketika dia tidak bisa jalan dengan misalnya kakinya nggak ada gitu misalnya. Tapi orang tidak bisa mendengar, itu nggak kelihatan beda dengan orang normal. Kalau tidak punya feature noise cancellation tadi, headphone lebih aman dibandingkan earphone. Jadi ceritanya coba deh dilihat di kalau cotton bud yang benar tuh di depannya tuh ada tulisan tuh. Bahwa alat ini hanya untuk membersihkan bagian luar dari telinga. Kita kembali hadir, ini adalah Kementerian Kesehatan Podcast. Ini kembali hadir di hadapan Anda semua bersama saya Andini Putri. Mungkin kamu gitu ya, Healthies, banyak yang bertanya-tanya, wah kayaknya hostnya sebelumnya bukan yang ini deh. Kenalin, saya sekarang Andini akan memandu podcast di episode kelima. Udah episode kelima aja, saya kaget loh pas baca. Tapi by the way, Healthies, kita ketahui bahwa setiap tanggal 3 Maret itu diperingati sebagai Hari Pendengaran Sedunia. Tema yang diusung di tahun ini, tahun 2022, adalah terkait dari Hari Pendengaran, itu jaga pendengaran kita kini dan juga nanti. Nah, di episode kelima ini kita akan mengupas mitos dan juga fakta Healthies seputar kesehatan pendengaran. Bersama dengan narasumber saya, mungkin kabarnya juga nanti bisa dialihkan ya. Ada Dr. Fikri Mirza Putranto, SPTHTKL Konsultan, ahli THT Indonesia. Halo, Dokter. Halo, Mbak Dini. Dipanggilnya dokter apa nih? Dokter Fikri boleh? Dokter Fikri, kabar sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Healthies juga yang sedang mendengarkan semuanya sehat-sehat, dan kita akan menyimak informasi-informasi yang akan dihadirkan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin sebagai awalan, Dokter Fikri, banyak yang bilang hambatan atau keterlambatan bicara pada anak-anak balita itu biasanya faktor penyebabnya dari gangguan pendengaran. Mungkin boleh sharing sama Healthies semua kaitan dari cara bicara dan juga mendengar itu sebenarnya seperti apa? Silakan dok. Oke, jadi itu benar banget. Jadi kalau kita lihat pada suatu penelitian menyatakan bahwa 25% dari keterlambatan bicara itu disebabkan gangguan pendengaran. Nah, seorang bayi itu bisa lahir dengan gangguan pendengaran itu 1 dari 1000 kelahiran. Apalagi di negara berkembang itu banyak orang tua yang memang tidak terimunisasi terutama rubella ya dengan baik. Jadi WHO itu menyatakan bahwa 60% kasus bayi lahir dengan gangguan pendengaran, dengan ketulian, itu disebabkan antara lain adalah karena infeksi pada saat kehamilan. Nah, dan sebenarnya ini bisa dicegah dengan program imunisasi rubella pada ibu yang akan merencanakan untuk hamil ya. Gitu. Nah, kenapa kok bisa gangguan pendengaran berhubungan dengan keterlambatan bicara? Jadi sebenarnya seorang manusia itu dia bicara niru. Itu makanya kalau bayi lahir di Jerman dia pinter bahasa Jerman ya gitu ya. Beda maksudnya seperti itu, karena dia sebenarnya niru apa yang ada di lingkungannya. Dan untuk niru dia harus punya kemampuan mendengar yang sangat bagus, sehingga yang namanya proses pembelajaran pendengaran itu bukan kayak kita mesti attention, tapi sebenarnya overheard, dan itu harusnya kemampuan mendengarnya sangat-sangat baik gitu loh. Nah, kalau dia nggak bisa dengar, apalagi gangguan pendengarannya berat, tentu nggak ada bunyi lingkungan yang bisa dia tiru untuk menjadi bahasa di kemudian hari. Nah, itu kenapa biasanya anak-anak yang terlambat bicara itu biasanya pasti yang pertama kali dicari dulu apakah dia ada gangguan pendengaran atau enggak. Oke, baik. Ini menarik ya. Tapi sebelum itu kita sudah punya 2 gimmick ini di sini ya. Ada thumbs up sama thumbs down. Atau kita mau main fakta atau mitos seperti tema kita hari ini.
Pertanyaannya, mitos atau fakta, Dokter Fikri, bahwa anak laki-laki katanya itu lebih lambat bicara daripada anak perempuan. Boleh diangkat, dikasih lihat ke kamera. Tentong. Mitos ya? Mitos dong. Karena sebenarnya kemampuan berkomunikasi itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama gitu loh. Dan mohon maaf, itu juga yang menyebabkan terlambatnya orang tua bawa anak ke dokter untuk ketika mau dilakukan diagnosis keterlambatan bicara. Karena biasanya mereka mikirnya begitu tuh. Oh, anak laki ntar dulu deh, jalan dulu baru ngomong. Anak perempuan ngomong dulu baru jalan. Nah, kita pernah bikin tuh satu survei di salah satu TK SLB di Jakarta. Seorang anak itu, yang mereka yang ada di sana itu dilakukan diagnosis, maksudnya diperiksa ya. Periksa keterlambatan bicaranya itu rata-rata usia 2,5 tahun. Nah, yang repotnya dari umur didiagnosis sampai dilakukan terapi itu bisa beda 6 bulan sampai 3 tahun. Wow. Jadi repot ya gitu, kita bicara tentang tuli kongenital itu adalah salah satu concern kita yang sangat besar di Indonesia gitu, karena kalau sebenarnya kalau misalnya dia didiagnosis dan dilaksanakan secara adekuat yang dini, itu harusnya usia 6 tahun tuh dia bisa sejajar dengan anak normal. Tapi karena dia diagnosis terlambat, tata laksananya tidak adekuat, kemudian ada denial dan sebagainya, dan banyak lagi faktor yang lain, akhirnya masalah ketulian pada anak ini menjadi salah satu masalah yang cukup besar saat ini gitu di Indonesia gitu. Dan akhirnya outcome-nya adalah orang punya anggapan bahwa ini nggak bisa diapa-apain. Padahal kalau di luar itu banyak yang bisa dikerjakan dan banyak hasilnya yang sangat baik gitu pada anak-anak yang lahir dengan ketulian. Oke, baik. Ini menarik di statement awal tadi bahwa ternyata banyak orang tua di luar sana yang bilang kalau nggak jalan dulu, mungkin ngomong dulu. Tapi sebetulnya memang baiknya seperti apa, atau setiap anak ya beda-beda? Sebenarnya kita bisa lakukan, ada yang kita sudah ngembangkan namanya kuesioner untuk mendeteksi sebenarnya apakah tumbuh kembang pendengaran dan bicara seorang anak itu normal atau tidak. Dan kuesioner ini sebenarnya bisa diisi sama orang tua. Nanti kayak kalau misalnya mungkin kita tahu ada tinggi badan, berat badan berdasarkan usia, itu juga bisa tuh, nanti ada grafiknya. Even sebelum si anak ini ngomong. Wow. Gitu, jadi kan maunya begitu dong, kita kan nggak maunya terlambat, kita maunya kan dari awal. Nah, itu yang sebenarnya dan itu punya nilai sensitivity cukup bagus gitu loh. Di luar mereka sudah bikin, dan sebenarnya di Indonesia kita sudah mungkin baru 2-3 tahun ini kita sudah mulai kenalkan gitu ya tentang si kuesioner ini. Diharapkan ini bisa dipakai lebih banyak lagi supaya orang tua lebih aware nih, ini udah terlambat nih gitu loh, sebelum dia berusia mampu bicara. Jadi kalau misalnya berusia normalnya kan seorang anak mestinya 1,5 tahun kan dia sudah mampu bicara gitu ya. Nah, tapi sebelum itu tuh sebenarnya kita sudah bisa kasih tanda-tanda nih, hati-hati nih, ini ada terlambat nih gitu. Jadi tolong dong dibawa ke tenaga kesehatan yang punya kompetensi untuk bisa melakukan tindakan diagnostik kemudian tata laksana. Oke, baik. Nah, kemudian Dokter Fikri, kita sedikit berbicara terkait dari infeksi. Mungkin kamu, Healthies, dan juga teman-teman semuanya pernah merasakan yang mungkin tidak enak atau ada gangguan di area pendengaran kita. Banyak yang bilang, kalau sakit-sakit sedikit nanti juga sembuh sendiri. Nunggu sampai ada cairan, mohon maaf nih ya Healthies, sampai cairannya keluar. Nah, ini sebetulnya seperti apa, Dok? Nah, kenapa kok bisa kayak gitu pertanyaannya gitu? Karena Indonesia itu sebenarnya punya angka infeksi telinga itu termasuk tinggi. Jadi kita punya angka antara 3,5 sampai 4%. Jadi bahkan ini ya, miris ya sebenarnya ceritanya. Salah satu teman saya waktu mereka PTT ke satu daerah itu menyatakan bahwa di sini nih Fik gitu, keluar cairan dari telinga itu sama orang tuanya menganggap bahwa itu sama dengan pilek gitu. Oh. Tapi
Tapi itu cerita seorang dokter dari satu puskesmas di Indonesia. Kenapa? Karena dia bilang, ya toh anak gua masih bisa diajak ngomong. Sorry ya, ini kita ngomong jadi agak lebih ini. Anak saya masih bisa diajak ngomong, walaupun keluar cairan, ntar juga berhenti sendiri. Ntar juga, kenapa? Karena yang namanya cacat pendengaran itu adalah hidden disabilities. Orang akan terlihat ketika dia tidak bisa jalan dengan misalnya kakinya nggak ada gitu misalnya. Tapi orang tidak bisa mendengar itu nggak kelihatan beda dengan orang normal. Dan sebelum dia menjadi sangat disable, biasanya ada proses dari badan kita yang melakukan adaptasi terhadap hal tersebut. Contohnya misalnya saya misalnya mengalami gangguan pendengaran. Tapi saya cenderung, misalnya zaman kita belum COVID ya, kan kita bisa melihat bibir. Oh. Gitu ya, jadi saya komunikasi masih terbantu ketika saya face to face dengan baca bibir. Begitu saya pakai teleponnya yang dibanting, ini teleponnya jelek. Oke. Tidak disadari. Karena dia progresif, karena dia bukan sesuatu, jadi semua yang ceritanya pendengaran, umumnya ceritanya adalah berjalan lambat. Kapan dia menjadi masalah? Ketika dia cukup berat masalahnya untuk bisa ditanganin, even misalnya secara medis, kita sudah lakukan operasi 3 jam, 4 jam, outcome pendengarannya sebagian masih tidak, kita masih belum puas lah dengan itu gitu loh. Kenapa? Karena misalnya tulang pendengarannya udah hancur, atau misalnya bahkan misalnya saraf pendengarannya sudah putus dan sebagainya. Yang kalau sebenarnya ketika dia baru misalnya di awal, kalau kita perbaikin itu hasil outcome-nya bagus. Gitu. Jadi cerita itulah yang sebenarnya juga harus kita coba untuk edukasi ya ke masyarakat, bahwa melakukan diagnosis dan tata laksana dini pada bidang pendengaran itu sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk hasil yang terbaik yang bisa dihadapkan. Oke. Mohon maaf, berarti kalau sudah keluar cairan itu sebenarnya sudah jadi tanda warning? Yes, apapun cerita itu adalah sebenarnya keluar cairan itu bisa dari infeksi dari kulit ataupun infeksi dari telinga tengah. Tapi kan kita sebagai orang awam nggak tahu tuh asalnya dari mana. Jadi itu adalah warning, hati-hati bahwa ada suatu proses infeksi di dalam telinga yang harus ditata laksana. Oke. Tapi ini sedikit pribadi mungkin. Kalau kita habis berenang atau habis shampooan, itu kadang suka keluar juga, Dok. Nah, itu beda lagi. Itu normal? Itu normal. Kenapa? Karena bentuk liang telinga kita tuh bukan kayak tabung lurus. Dia ada melengkung sedikit. Nah, kalau ada air masuk ke dalam, itu dia biasanya kadang-kadang ada yang ketinggalan tuh dikit di bagian dalamnya, sehingga kalau misalnya kita miringin dikit, nah itu si airnya ikutan keluar, misalnya kayak gitu ya. Nah itu sih aman, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang tadi tuh, misalnya disertai gatal, disertai gangguan pendengaran, disertai nyeri. Tentu itu tanda bahaya bahwa itu adalah suatu warning dari badan kita, ini ada sesuatu yang bahaya nih terhadap kamu. Jangan sampai ditunggu berdarah gitu loh. Gitu. Tapi ada yang kasusnya begitu, dan di Jakarta gitu loh. Saya maksudnya membayangkan kalau misalnya di perifer mungkin akan lebih banyak lagi kasusnya seperti tadi. Oke, baik. Nah, kemudian kita berbicara terkait dari cara membersihkan telinga. Sekarang ada cotton bud, bahkan cotton bud juga bentuknya sekarang macam-macam ya, Dok. Ada yang agak bergerigi, ada yang kadang batangnya letoy gitu ya. Itu kreatif sekali yang bikin cotton bud itu. Nah, tapi sebetulnya nih dari pandangan medis, jadi dokter sebagai ahlinya, sebetulnya membersihkan yang betul itu seperti apa? Jadi ceritanya coba deh dilihat di kalau cotton bud yang benar tuh di depannya tuh ada tulisan tuh. Bahwa alat ini hanya untuk membersihkan bagian luar dari telinga. Jadi hanya bagian lubang sampai ke daun telinga. That's it. Bukan buat dikorek-korek terus masuk ke dalam, tuh bukan gitu. Kenapa? Satu, tindakan tersebut, bentuk liang telinga kita tuh variasi. Tadi saya bilang bukan lurus. Jadi bentuknya itu agak dari lubang itu dia agak berbelok ke arah depan sedikit gitu ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kalau misalnya kita ngorek, kita nggak tahu tuh arah tuh kemana. Akibatnya kotoran yang telinga yang dikorek itu sebagian biasanya lebih masuk
dibandingkan yang keluar. Satu. Yang kedua, ini kotoran telinga kita itu kan diproduksi oleh suatu kelenjar. Nah, si kelenjar itu punya mekanisme taktil, di mana kalau misalnya dia ditekan-tekan, itu produksinya lebih banyak. Terus yang ketiga adalah bahwa ketika kita makin masukkan ya ke dalam, dia makin penuh. Ini satu bisa bikin iritasi, yang kedua bisa bikin infeksi. Nah, yang ketiga adalah dia bisa memicu, ada yang beberapa kasus yang kita dapatkan adalah suatu kondisi di mana kulit yang di liang telinga bagian dalam itu jadi kista. Dan itu makan tuh ke sekelilingnya karena dia nggak bisa keluar. Jadi dia makan ke tulang di sekitarnya. Nah, itu yang ketiga tadi yang paling nggak enak banget tuh ceritanya gitu loh. Dan itu cukup banyak. Maksudnya kita banyak bisa ketemukan mungkin karena saya dokter THT ya, tapi kita ketemukan gitu loh di Indonesia juga cukup ada gitu loh hal-hal yang seperti itu. Dan kan sedih amat ya, cuman gara-gara kotoran telinga kemudian dia seperti itu. Yang terakhir, kalau sebenarnya sudah ada bolong di gendang telinga, maka tindakan mengorek telinga tadi itu memindahkan kuman dari luar ke dalam. Oke. Kan bolong. Gendang telinga itu kan kayak semacam dinding ya, pemisah antara liang telinga sama telinga tengah. Nah, ketika dikorek-korek, kumannya masuk. Nah, orang suka ngomong tuh, dok ini bolongnya karena dikorek-korek ya? Padahal biasanya udah bolong dulu. Waktu kecil misalnya, terus karena lembab, gatel, dikorek, makin gatel. Kenapa? Karena kumannya masuk ke dalam, kuman yang masuk ke dalam tadi bikin makin basah, makin banyak cairan keluar ya, kayak gitu aja muter. Oke, baik. Jadi si cotton bud itu baiknya hanya di bagian luar sama bagian batas lubang telinga. batas luar. Saya baru tahu ada tulisan itu di setiap produk. Harusnya ada karena memang itu sebenarnya peruntukannya untuk itu. Oke, baik. Kemarin temanku di FB-nya dia, di IG-nya dia di foto tuh sama dia. Ini loh sebenarnya gunanya itu cuma buat bagian luar sama bagian lubang telinga. Titik, selesai di situ. Nggak ada cerita buat dikorek-korek masuk ke dalam. Nah, kalau membersihkan bagian dalamnya? Tidak perlu. Karena ketika kita bicara, ketika kita makan, ini ada sendi rahang nih. Dia gunanya adalah dorong itu keluar. Gitu ya, namanya self-cleansing. Jadi badan kita punya mekanisme membersihkan sendiri dengan proses alami yang ada di badan. Nah, tinggal ketika dia keluar ke lubangnya atau ke daun telinganya, itu yang baru dibersihin. Oke, jadi nggak perlu ada effort. Nggak perlu, kecuali ada orang tertentu misalnya memang lahir dengan liang telinga kecil. Oke. Atau ada kelainan kulit tertentu yang membuat si kotoran telinga itu menjadi mudah mengelupas, jadi kulitnya memang gampang ngelupas gitu. Nah, itu biasanya pada orang dengan alergi dan sebagainya, memang itu jadi akhirnya dia jadi ada suatu kebutuhan untuk dilakukan. Tapi kalau tidak, nggak butuh. Secara normal badan kita bisa ngeluarin sendiri. Oke, baik. Jadi cotton bud tetap bisa dibeli, tetap bisa dipergunakan, tapi ya itu gunakan sesuai memang peruntukannya. Betul. Atau mungkin kalau yang perempuan-perempuan sih kepake banget buat make up. Nah, sekarang kita sudah ada satu gambar. Ini coba saya lihatkan ke kamera ya. Sudah kelihatan di kamera? Oke, baik. Nah, ini ada bawang putih, dok. Ini kita lagi ngomongin telinga, tapi kenapa ada bawang putih? Kenapa ada bahan makanan? Nah, ini ternyata ada salah satu yang ramai gitu ya, dok. Ternyata dipercaya bahwa kalau kita berdengung, telinganya bagus pakai bawang putih. Mitos atau fakta? Kembali lagi, tatong. Oke, nah gimana nih, dok? Jadi ceritanya gini, telinga berdengung itu suatu hal yang punya banyak faktor. Kotoran telinga yang numpuk, ketika dia numpuk semuanya bikin berdengung juga. Satu, habis naik pesawat, turun, telinganya penggang, bisa berdengung. Dua, ada infeksi, berdengung juga di bagian sisi tengah dari telinga, bisa. Yang terakhir ada gangguan di saraf, biasanya berdenging. Kayak bunyi gerinda di dalam telinga. Nah, ini semua mohon maaf tapi tidak ada hubungannya sama pengusir vampir ini gitu kan. Jadi ini semua berhubungannya sama sesuatu yang sifatnya kondisi di dalam telinga yang harus ditata laksana
sesuai dengan kondisinya. Jadi sebenarnya gini, yang namanya telinga berdengung itu bukan diagnosis penyakit. Oke. Sama seperti halnya kita pilek, bisa karena alergi, bisa karena infeksi, bisa karena bisa infeksi, bisa bakteri, bisa virus dan sebagainya. Sama, telinga berdengung juga merupakan satu gejala yang dia harus dicari why-nya, penyebabnya apa, dan ditata laksana sesuai itu. Oke, jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada Tetap hubungannya. mitos ya. Tetap mitos. Oke, baik. Jadi silahkan bawang putih digunakan sebagaimana mestinya ya, healthies buat masak atau mungkin juga mau bikin minuman tradisional atau apapun yang menghangatkan tubuh ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini nanti mungkin bisa ditampilkan saja gambarnya terkait dari kembali lagi kepada membersihkan telinga. Banyak yang melakukan pembersihan, katanya bagus pakai baby oil atau oil apapun lah, katanya bisa bagus buat ngebersihan area telinga ini, dokter. Ini masih Boleh. Oh, iya. Mitos fakta. Fakta. Oke. Jadi telinga kita itu adalah kulit yang tipis. Oke. Jadi dia kalau misalnya dia kering ketemu kering, maka resiko cederanya lebih tinggi. Okay. Itu kenapa kalau misalnya kita membersihkan di bagian luar pun, apalagi jenis kotoran telinga kita adalah kering. Jadi kan ada orang yang kotoran telinganya basah, ada orang yang kotoran telinganya kering. Kalau dia kotoran telinganya kering, maka dianjurkan menggunakan oil tadi, gunanya adalah untuk melunakkan. Sehingga waktu dia ngambil, itu dia tidak menyebabkan cedera terhadap kulit. Oke, jadi diteteskan? Tidak, dipakaikan di cotton budnya tadi. Oke. Gitu, kalau diteteskan dia masuk tuh ke sisi bagian dalam dari liang telinga, bisa bikin iritasi. Oke, baik. Jadi tapi tetap di area luar. Tetap di area luar, kuncinya tetap di area luar. Oke, baik. Nah, yang lainnya ini terkait dari perkembangan teknologi. Dokter Fikri, mungkin Dokter Fikri, healthies, teman-teman nggak muda, nggak tua deh, pasti semua punya earphone, punya headphone, dan juga sebagainya untuk bisa dengerin lagu atau podcast ini juga bisa didengarkan pakai alat bantu pendengaran itu. Nah, sebetulnya baiknya kita apakah ada waktu tertentu kita boleh pakai alat tersebut atau sebetulnya seperti apa? Apakah bahkan malah bisa mengganggu pendengaran kita, dokter? Jadi kalau WHO punya jargonnya adalah 60-60. Artinya 60%, jadi maksimum itu sebenarnya volume. Kalau kita pakai handphone kan kita bisa lihat tuh ada bar. Nah, 60%, jadi 60% dari volume dalam 60 menit. Habis itu istirahat. Kenapa? Karena sebenarnya output maksimum dari headphone atau earphone itu sekitar 93 sampai 118. Artinya kalau 60% dari itu tuh harusnya sekitar 60-an dB. 60 dB itu masih aman sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mendengarkan menggunakan personal listening device di tempat ramai. Akibatnya ada suara luar tuh masuk ke dalam. Nah, ini yang menyebabkan kita naikin volume secara tidak sadar. Karena kita mendengarin ini. Itu yang menyebabkan terjadinya cedera. Jadi kalau tadi 60 dB itu adalah sebenarnya masih aman. Karena dia sebenarnya setara dengan saya ngomong dengan intensitas normal gitu ya, nggak akan bikin kuping kita pegel gitu ya. Tapi begitu dia naik 20% dari itu, sekitar jadi 80 dB, itu hanya aman dilakukan, jadi sudah bisa menyebabkan cedera kalau misalnya terjadi 1 jam per hari, continuously selama 5 tahun. Nah, masalahnya kan di era pandemi begini kan kita work from home, school from home gitu ya, itu kan lebih dari 1 jam sehari. Nah, itu yang dan yang jadi masalah adalah cerita ini nggak akan ketemunya sekarang. Ketemunya nanti 5, 10, 15 tahun lagi dalam kondisi yang irreversible. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya kelainannya di saraf pendengaran, itu irreversible. Tidak bisa kita perbaikin. Cuman akhirnya pakai alat. Tapi kalau kelainannya di sisi luar, misalnya kotoran telinga tadi, kita bisa bersihin. Gendang telinga bolong, kita bisa tutup. Dan hasilnya outcome-nya bagus. Even tulang pendengarannya putus, bisa kita ganti, istilahnya gitu. Tapi begitu dia masuk ke saraf pendengaran, pilihannya pakai alat. Gitu, dan itu kasihan. Karena nanti biasanya di usia
Sekarang kan makin dini itu jadinya karena anak-anak sekolah kan. Nanti di usia yang tadinya itu misalnya orang tua karena misalnya dia kerja, kemudian dia nanti umur pekerjaan sekitar 20 tahunan gitu ya, 17 sampai 20 tahun lah. Kemudian dia kena ini dalam waktu 15 tahun, 20 tahun, nanti di umur 40 50 lah baru dia cerita itu. Tapi ketika ini terjadi di anak-anak, maka kita akan cerita bahwa dia ketika dia mulai masuk kerja, dia akan mengalami gangguan pendengaran yang signifikan yang membuat dia jadi tidak kurang produktif ya, gitu. Dan itu yang mesti kita sama-sama pahami gitu. Nah, gimana caranya supaya aman? Tentu kita harus yang paling aman sebenarnya pakai speaker. Ada jarak satu, terus habis itu kita tahu nih kalau udah kencengan orang sebelah kita bisa ngomel, gitu ya, kencengan gitu. Oke. Jadi kalau anak saya juga gitu kalau belajar. Begitu saya tahu bahwa bunyinya kekencangan, saya bisa teriakin, turunin. Oke. Karena dia pakai speaker dan ada jaraknya. Yang kedua, kalaupun kita mau pakai, terpaksa mesti pakai yang personal, cari ada feature namanya noise cancellation. Itu dia secara feature itu membungkam bising lingkungan supaya telinga kita itu cuma dengar yang mau kita dengar. Itu bisa di headphone atau di earphone. Gitu. Cuman jangan pakai ini sambil jalan. Aduh. Bahaya jadinya. Celaka kita kalau misalnya bawa, kita kan suka sekarang pada sepedahan, jalan sambil naik Transjakarta atau naik kereta api gitu ya. Sambil jalan kita dengerin musik gitu ya. Kemudian kita turun nggak sengaja, tapi si earphone headphone-nya masih di telinga kita. Nah, itu yang bikin kecelakaan. Gitu. Nah, karena apa? Karena memang dia nggak dengar sama sekali tuh bunyi lingkungannya. Nah, itu yang sebenarnya untuk mengurangi efek samping dari cedera bising terhadap telinga. Oke, baik. Nah, tapi sekarang ada macam-macam, dokter, ada earphone, earbuds, terus headphone dan sebagainya lah. Nah, ini sebetulnya kalau dikatakan yang paling aman kita gunakan yang seperti apa, dan atau mungkin di setiap kegiatan harusnya yang ini loh. Nah, ini seperti apa? Jadi prinsipnya kalau secara kalau tidak punya feature noise cancellation tadi, headphone lebih aman dibandingkan earphone. Karena secara fisik dia nutupin nih seluruh daun telinga, sehingga suara dari luar itu lebih teredam lah, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita harus jalan, misalnya sambil sepedahan atau sambil jogging, maka yang dianjurkan justru sebenarnya adalah pakai bone. Jadi model headphone yang namanya bone conduction headphone. Kenapa? Karena dia kita tetap bisa dengar bunyi lingkungan kita. Dan sambil dengar bunyi musiknya. Nah, karena dia beda jalur, yang satu lewat telinga, yang satu ditempelin di tulang, maka kebutuhan untuk naikin suaranya itu lebih kecil dibandingkan kalau kita sama-sama pakai earphone. Jadi misalnya pakai earphone-nya bocor suara lingkungannya, itu kita cenderung naikin 20 dB. Sedangkan kalau misalnya kita pakai bone, itu kita naikinnya cuma sekitar 10 dB, which mean itu setengahnya, artinya risikonya lebih kurang dibandingkan dengan kalau misalnya kita pakai earphone yang tidak punya fungsi noise cancellation. Oke, baik. Bone namanya ya? Ya, bone conduction headphone. Oke, ini nanti mungkin kalau yang bingung bisa ditampilkan, healthy ya, nanti bisa kebayang yang itu mungkin cocok untuk kalau naik sepeda atau mungkin juga lagi jalan tapi di ruang publik gitu ya? Betul. Jadi dia tetap bisa dengar orang panggil, orang ngajak ngobrol gitu, tapi juga sambil dengar musiknya juga. Oke, baik. Ini kita nggak jualan loh, ini kan kita ngomong ilmu nih. Gitu. Kita bilang dokternya dapat komersil. Enggak. Ini ada penelitian ini gitu. Jadi memang benar bahwa itu. Tapi dua-duanya sama. Kalau kita pakai di ruang bising, dia akan cenderung naikin. Karena itu yang ketiga yang menjadi kuncinya safety listening adalah kalau mau dengerin sesuatu baiknya di ruangan sepi. Jadi hindari mendengar sesuatu di ruang bising. Karena kalau udah di bising auto dinaikin volumenya. Secara kita nggak sengaja pasti dinaikin. Tapi bagus sih kalau sekarang melihat handphone terbaru itu biasanya udah ada warning, dok. Betul, ya. Kalau udah lewat 60 udah apakah kamu yakin? Ya, merah, betul. Merah. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu perhatian dan tingkat awareness-nya bisa bertambah, Sobat Helpis ya, dengan adanya si warning dari teknologi kita masing-masing. Jadi jangan cuma dilihat ya udahlah biarin aja gitu. Gitu nah, tapi kita kalau ngomongin masalah cek
pendengaran itu apakah harus dilakukan secara rutin atau nunggu kalau udah ada gatel-gatel atau sebagainya gitu? Oke, kita bisa tahu bahwa kita sudah mulai bermasalah gangguan pendengaran itu sebenarnya ada kondisi yang terjadi sebelum kita terganggu komunikasi. Misalnya adalah ketika kita kesulitan berkomunikasi di tempat ramai. Jadi ketika kita ada lebih dari satu orang ngobrol sama kita tuh susah tuh. Ini orang yang ngajak ngomong tuh sebenarnya yang mana? Butuh effort yang lebih. Itu satu. Kedua, kita kesulitan untuk melokalisasi sumber bunyi. Jadi kalau misalnya ada orang ngajak ngomong dari belakang tuh kita, ini yang mana sih? Dari sebelah mana ya? Kita susah. Terus yang ketiga adalah kita mulai annoy atau terganggu pada suara-suara keras yang orang lain tidak terganggu. Nah, itu 3 hal itu yang sebenarnya merupakan tanda awal kita sudah mulai gangguan pendengaran. Nah, segera datang. Kalau itu secara normal sih sebenarnya mulainya terjadinya gangguan pendengaran itu paling banyak terjadi setelah umur 40 tahun. Itu pun angkanya cuma sekitar 4%. Tapi nanti dia tiap dekade naik, itu naik 10 sampai 20%. Jadi kalau misalnya orang di atas 60 tahun, itu risiko gangguan pendengarannya itu sekitar 42%. Itu ada penelitiannya sudah, mereka ngitungin tuh dari umur 20 sampai umur 60-70 tahun. Jadi yang pasti adalah kalau tadi satu sudah mulai gejala dininya muncul, yang kedua adalah ketika kita di atas 40 tahun, apalagi pekerjaan kita high risk atau gaya hidup kita high risk, ceklah. Gitu. Paling tidak kita tahu kita punya modal sekarang tuh di 40 tahun berapa gitu loh. Kalau misalnya dia sudah mulai turun, pasti dokternya akan cerita, ayo coba gaya hidupnya misalnya diperbaikin, ayo misalnya dicari gitu loh, sebabnya kenapa kok bisa lebih turun dibandingkan normal pada usia tersebut. Oke, baik. Nah, ini cukup mungkin banyak yang akan tanya juga terkait dari earphone dan alat untuk mendengarkan musik lainnya, itu sebenarnya boleh dipinjem-pinjemin nggak sih, Dok? Jadi, ya itu. Masalahnya adalah kayak semacam headphone, earphone, itu kan masuk ke dalam telinga ya. Kalau dia bersih banget sih, dia habis dipakai, dicuci pakai alkohol gitu ya, insya Allah sih kuman sih mati gitu ya. Tapi kalau headphone begini kan susah ya. Dan itu kuman-kuman, apalagi jamur, itu bisa tumbuh di situ gitu loh. Nah itu yang bisa bikin terjadinya penularan. Kalau misalnya kebetulan kulitnya lagi iritasi, nah bisa terjadi proses penularan. Walaupun sih sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi tidak kita anjurkan sebenarnya untuk itu. Jadi lebih kepada barang pribadi, kayak mungkin jatuhnya handuk atau sikat gigi. Makanya namanya adalah kalau di bahasa Inggrisnya personal listening device, bukan public listening device. Oke. Karena bukan hanya dia mencegah orang lain terganggu sama apa yang kita dengerin, itu juga sebenarnya milik barang personal kita. Oke, dan itu rutin dibersihin juga ya? Oke, baik. Nah, kemudian terakhir, mitos dan fakta, dokter, gangguan pendengaran dapat disembuhkan dengan cara dipijat. Wah, sepertinya sulit dipilih. Oh, mitos. Jadi, gangguan pendengaran itu tadi kita udah cerita ya, bisa infeksi dan segala macam, dan tidak ada di antara pilihan yang tadi itu bisa disembuhkan dengan cara dipijat. Mohon maaf, apalagi kalau kita cerita tentang tuli kongenital atau gangguan pendengaran sejak lahir. Itu kasihan loh. Kenapa? Karena biaya pijatnya itu kalau dikumpul-kumpulin bisa dibuat beli alat yang sangat bagus. Gitu loh, bukan gratis tuh barang gitu loh. Itu jadi ada beberapa orang tua yang akhirnya give up gitu. Seperti yang ditanya, sebenarnya udah habis berapa gitu loh. Ya habis seharga barangnya mau dia beli. Wow. Gitu. Dan itu saya nggak bicara angkanya di 1 juta 2 juta tuh. Angkanya di harga mobil. Wow. Kumulatifnya. Serius, itu serius. Jadi kita pernah nanya-nanya gitu ya, Bapak Ibu, kenapa kok dioperasi? Kok dioperasi umur sekian gitu ya? Ya dok, udah habis usaha yang lain udah diusahain. Usaha apa? Usaha antara lain pijet tuh.
Berapa kali? Udah berapa kali pijat? 3-4 kali. Berapa kali sekali datang? Ya segitu deh gitu. Ketika saya kumpulin, lah ini kan bisa buat beli telinga sebelahnya Pak gitu. Jawaban saya begitu. Oke, baik. Tapi ini saya belum tergambar, dokter, pijatnya itu kan kalau kita badan dipijat ya worth it lah, misalkan dibayar 200 sampai 500 ribu kita massage gitu. Nah ini telinga berarti hanya bagian sini aja, bisa semahal itu? Iya. Mereka bisa kasih harga sekali itu bisa 10 sampai 20. Tergantung derajat gangguan pendengaran. Dan ada baiknya berarti itu ya, balik lagi dok, kalau mungkin sudah ada gangguan segala macam, datang dulu aja ke fasilitas kesehatan. Ya, gitu loh. Maksudnya mengetahui fakta secara dini itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan denial. Karena ketika kita denial, ketika kita menyatakan bahwa I'm alright, saya nggak ada masalah, anak saya normal, itu makin sulit untuk kami dari sisi medis. Kenapa? Karena medis juga punya keterbatasan gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari suatu ambang yang memang kita masih bisa diperbaikin, jawabannya nggak bisa diperbaikin lagi. Oke, baik. Ini saya masih melongo sama harganya yang luar biasa ya. Oke, baik. Tapi ini kita tidak terasa, tadi juga saya sudah dipelototin dari jendela sebelah sana, Healthies ya. Sepertinya memang sudah selesai waktu perbincangan. Kayaknya sih memang masih banyak yang mau dibahas, tapi nanti deh di episode berikutnya mungkin boleh sama dokter kita cari tema-tema lainnya. Oke. Untuk menutup, dokter, pesan sehat yang mungkin bisa disampaikan kepada Healthies terkait dari tema hari ini. Silakan dok. Baik. Healthies tahun ini WHO mengajak kita untuk menjaga pendengaran kita. Kenapa? Karena gangguan pendengaran itu adalah sesuatu yang bisa bersifat permanen, dan pendengaran itu adalah investasi untuk masa depan kita. Jadi, dan satu-satu yang bisa kita lakukan adalah melakukan upaya sedini mungkin untuk menjaga dan mengatasi gangguan pendengaran supaya dia masih bisa diperbaiki menjadi kondisi yang optimal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi buat Dr. Fikri. Mau dong tepuk tangan yang ada di dalam sini. Ini seru banget pembicaraannya di kesempatan kali ini. Healthies semoga juga bisa bermanfaat. Dan juga untuk Healthies, informasi lebih lanjut bisa kamu dapatkan dari Halo Kemenkes 15567 atau di websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id dan mention ke Twitternya @kemenkesri atau bisa didengarkan juga di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan jangan lupa untuk subscribe ya di YouTube channel kami di Kementerian Kesehatan RI dan nyalakan loncengnya untuk tahu episode selanjutnya, jadi kamu bisa jadi orang yang pertama dengerin podcast selanjutnya. Dan ikuti terus Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast episode selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Fikri.